Halo teman-teman, gue Billy dari Sambat Sahabat. Malam ini gue pengen cerita dari salah satu cerita dari teman gue. Jadi kemarin gue habis bilang ke teman gue kan, kalau gue buka channel ini, dan dia langsung cerita. Ketika itu juga malam itu dia cerita. Dia pengen, Bill, gue ada cerita bagus nih dan kayaknya ini penting juga buat di-share. Jadi daripada lama-lama, gue langsung aja ya. Seperti biasa, ceritanya udah istilahnya gue modifikasi dikit dengan tujuan untuk menjaga sampai ceritanya tetap anonim. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Sebut saja gue Ratna, sempat kuliah di salah satu kampus di Pulau Jawa, dan sekarang gue udah kerja. Ini gue pengen cerita tentang sahabat kuliah gue. Sebut saja Anggi, ini bukan nama sebenarnya. Dia ini cewek yang tinggal di ibu kota, tapi kuliahnya di kampus gue. Orangnya manis, murah senyum, dan selalu ceria. Bisa dibayangin dong, orangnya juga supel banget kok. Di awal kuliah, gue ketemu dia pertama kali waktu ospek jurusan. Waktu itu jujur ya, gue nggak ngeliat ada yang spesial dari dia. Ya biasa aja gitu loh, kayak cewek yang doyan senyum aja. Sampai akhirnya kebetulan kita tuh sering satu kelas. Dari pertemuan-pertemuan di kelas ini kita jadi makin kenal satu sama lain. Gara-gara sering sekelompok, kita mulai rajin ngerjain tugas bareng, praktek bareng, dan juga makan siang bareng nih. Di sini gue baru ngeh kalau ternyata Anggi ini tuh orangnya baik banget. Seiring berjalan waktu, kita makin deket nih. Dia sering bantuin gue buat ngerjain tugas gue. Padahal tugas dia sendiri aja gue nggak tahu belum apakah udah selesai atau belum. Biasanya kita gantian ngerjain tugasnya. Hari ini gue ngerjain di kosnya dia, terus besok dia ngerjain di kos gue gitu. Kebiasaan dia adalah kalau pas lagi mampir itu dia selalu bawa cemilan. Mana dia tahu banget kalau gue suka banget nih ngemil sambil ngerjain tugas. Biasanya dia datang dengan dengan wajah sumringah khasnya. Kalau digambarin tuh senyumnya dia tuh sumringahnya tuh hangat banget gitu loh. Sampai-sampai kalau gue bilang itu dia tuh bisa bikin sumringah orang-orang di sekitarnya gitu loh dengan ngelihat senyumnya dia. Nah, suatu ketika gue ngalamin nih gue putus sama pacar gue. Waktu itu gue bingung banget. Jadi waktu itu malam banget, udah malam, gue bingung mau kemana. Terus karena bingung, gue cuma kepikiran nama Anggi ini. Jadilah gue mampir ke kosannya Anggi. Gue nangis sejadi-jadinya di sebelahnya Anggi. Gue nangis sampai bener-bener capek. Sampai capek banget gue gak bisa nangis malam itu. Sementara itu dia ngebela-belain begadang nemenin gue nangis. Padahal besoknya dia ada tugas presentasi di kelasnya. Waktu itu dia bilang ke gue kalau gue boleh nangis puasnya, dan dia bakal ada di sisi gue sampai gue lega. Abis gue denger dia ngomong kayak gitu, gue malah makin mewek dong. Dan berakhirlah malam itu dengan gue nangis malaman di pangkuannya Anggi. Kehidupan kampus berlanjut. Nah, circle kita ini pada akhirnya makin gede. Pas kita daftar organisasi yang sama di fakultas. Jadi gue sama Anggi daftar satu organisasi yang sama di fakultas gitu. Kita jadi punya geng baru yang sekarang berisi 7 orang. 7 orang ini 2 orang cewek, yaitu gue sama Anggi, dan sisanya itu cowok. 5 orangnya ini cowok. Kita bertujuh ini jadi geng yang solid banget ya. Kemana-mana tuh bareng gitu. Saking deketnya kita tuh bercandaan roasting tuh udah kayak jadi hal yang biasa banget gitu loh. Udah gak ngefek. Udah jadi bener-bener hal-hal yang lucu gitu loh. Buat gambaran aja nih, yang pernah baca novel 5 cm atau nonton filmnya, nah kadang-kadang kita segeng itu kurang lebih mirip lah kayak di cerita 5 cm itu. Dan itu terus berlanjut sampai kita lulus dari kampus. Setelah kita lulus, dunia tuh tiba-tiba berubah ya. Realitas setelah kuliah itu jadi beda banget dengan dunia yang ada di kampus. Dunia kita tuh jadi terpisah sesuai dengan tempat kita kerja masing-masing. Bikin hal-hal yang relate buat dibahas di grup chat kita itu jadi
jadi nggak match lagi. Ya bayangin satu kerja di pabrik semen, terus masa dia mau bahas semen, kan enggak kan. Beda banget sama masa-masa di kampus dulu, dimana kita hal-hal yang diobrolin ya seputar kampus, seputar kuliah, seputar kehidupan kos-kosan gitu. Grup ini tuh bukan berarti grupnya nggak aktif, cuma intensitasnya tuh jadi makin jarang. Sesekali masih ada yang ngelempar candaan atau isu di grup, nah baru grup itu ramai lagi. Semenjak grup chat ini sepi, kita jadi terhubung dengan cara yang lain. Yang sebelumnya kita tuh apa-apa lempar di grup dengan dengan dunia kita yang udah nggak relate lagi, kita sekarang lebih milih curhat langsung lewat japri daripada ngelempar di grup. Soalnya kedekatan kita selama 7 tahun bikin kita saling percaya satu sama lain. Ya kita udah teman 7 tahun, terus ya gue ngerasa nyaman gitu loh dengan orang cerita ke orang-orang yang udah deket banget dan gue percaya. Jadi semacam tempat sampah satu sama lain. Kita saling tukeran tempat sampah gitu. Gue cerita ke lo, terus nanti besok dia cerita ke gue, terus besoknya gue cerita ke teman yang satunya lagi. Kayak gitulah. Seringnya kita para cewek itu tuh curhatnya ke cowok, dan sebaliknya para cowok ini curhat ke kita para cewek. Gitu aja terus sampai awal tahun lalu. Akhirnya ada satu cowok yang dia pecah telur. Teman cowok segeng kita ini nikah sama pacarnya. Jadi pacarannya mereka ini udah lama, dari zaman kampus gitu. Nah, kita segeng ini sama calon istrinya si cowok ini, kita tuh saling kenal. Jadi karena teman juga, kita ngerasanya deket aja sama calon istri si cowok ini. Dan sampailah kita pada waktu nikahan teman segeng kita ini. Kita waktu itu antusias banget sama keadaan. Waktu itu Anggi inisiatif nge-share tentang tips menjadi istri yang baik ke teman kita, yang mana teman itu adalah calon istri cowok segeng kita ini. Nah waktu itu dijawab sama istrinya, ya dijawab iya aja. Sambil dia juga bilang, ya makasih ya udah share tipsnya. Nah abis itu si cewek ini kok malah update status dengan story yang nyindir halus gitu loh, nyindir halus. Gue tuh ngerasanya itu tuh kayak nyindir yang diarahin ke Anggi. Kalau nggak usah sok baik gitu loh sama orang, apalagi bagi-bagi tips tentang istri yang baik. Nah loh, yang barusan nge-share tips tentang jadi istri yang baik itu siapa lagi kalau bukan Anggi? Cuma ya gue cek aja, soalnya mikirnya ya mungkin barangkali ini ditujuin buat orang lain. Sampai pada akhirnya suatu malam, pas gue lagi pulang kerja, lagi siap-siap buat santai, tiba-tiba HP gue bunyi. Gue lihat di layarnya ada nama Anggi. Langsung gue angkat. Belum sempet nyapa, ada suara nangis kedengeran dari ujung telepon. Yang mana suara nangis itu adalah suara Anggi. Jujur waktu itu gue gak tahu kudu gimana. Gue cuma bisa denger suara sunggukan dari Anggi yang minta maaf. Sekitar setengah jam kemudian, Anggi baru mulai tenang. Waktu dia udah mulai tenang itu, baru dia cerita. Di ceritanya, dia nangis gara-gara dapat cerita yang bilang kalau Anggi adalah cewek gatel yang suka ganggu suami orang. Gue sebagai orang yang tahu banget gimana Anggi, gue dari awal kuliah, gue sering nginep di kosnya, dia sering nginep di kos gue. Gue gak percaya sama kabar itu. Gue nolak cerita itu. Gue gak percaya. Dan gue nanya balik, Anggi, lo dapet kabar itu dari mana? Dari siapa? Anggi ngejawab, nah, gue tuh sebenarnya tuh cewek yang kayak gimana sih, nah? Gue waktu itu diem doang, gak bisa jawab. Bayangin di kondisi kayak gitu, gue mesti jawab ngapain? Bingung banget kan gue, gak tahu apa-apa. Tiba-tiba gue taunya Anggi nangis, terus dia nanya kayak gitu. Jadinya gue cuma bisa diem doang. Dan akhirnya Anggi ini ngelanjutin ceritanya. Dia diceritain sama temennya istri si cowok segeng kita ini yang kemarin baru nikah. Istrinya ini sebel banget karena dia ini sering ngeliat cowoknya atau lakinya atau suaminya
itu chattingan sama Anggi. Gara-gara dia sering ngeliat suaminya chattingan sama Anggi, dia akhirnya penasaran sama isi chattingan atau HP-nya suaminya ini. Tapi waktu HP-nya dikasihin ke istrinya ini, chattingan antara si cowok ini sama si Anggi ini selalu dihapus dulu. Jadi waktu istrinya buka HP-nya itu udah nggak ada chattingannya dia sama Anggi, udah kosong gitu loh tiba-tiba. Dan gitu terus berkali-kali. Nah, kekesalan istrinya ini itu seringkali diluapkan lewat status, entah itu status WhatsApp atau status Instagram atau tweet. Yang jelas salah satu statusnya itu ada yang bilang, jangan suka ganggu laki orang deh. Sampai puncaknya itu waktu istrinya itu ngelabrak ke Anggi. Dia ditelepon. Dia nanya tentang hubungannya Anggi dan suaminya itu gimana. Sementara Anggi cuma bisa ngejelasin sebisa dan seadanya. Gak puas sampai situ, sang istri meringatin Anggi buat jauh-jauh dari lakinya. Sepanjang percakapan malam itu, gue gak bisa ngelakuin apa-apa sih, selain ngedengerin semua ceritanya Anggi. Gue cuma pengen ada di sisinya di saat dia nangis, dan butuh seseorang buat dengerin. Kayak waktu gue nangis dulu di sebelah Anggi waktu gue putus. Dari obrolan malam itu, gue bisa narik kesimpulan kalau Anggi ini terlalu baik. Sampai lupa kalau komunikasi sama lawan jenis yang udah nikah harusnya berjarak. Meskipun sebenarnya Anggi cuma pengen kedekatan yang terbentuk selama 7 tahun ini tetap ada. Dia cuma pengen jadi tempat curhat bagi teman-temannya yang ngebutuhin tanpa maksud lebih. Sampai di akhir telepon, gue gak sampai hati nyampein pendapat gue barusan. Seolah sebagian dari diri gue bilang, seenggaknya tunggulah Anggi sampai ngerasa tenang dulu, mungkin sehari atau 2 hari. Tapi di sisi lain gue dapat pelajaran berharga. Kalau suatu saat gue nikah nanti, gue bakal menjadikan pasangan gue adalah tempat curhat yang paling nyaman buat gue. Biar gue bisa menjaga jarak sama lawan jenis. Karena segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu gak baik kan. Bukan cuma buat gue sendiri, tapi juga buat pasangan gue nanti. Dan buat Anggi, lo adalah cewek yang baik kok. Cuma sekarang lo lagi berada di tempat dan momen yang gak tepat aja. Gue yakin kok pengalaman ini bakal jadi pelajaran berharga buat kita semua. Sekaligus jadi pengingat buat kedepannya, biar kita bisa sadar sama diri sendiri, sambil menghargai perasaan orang lain. Nah, barusan kita udah denger cerita dari Ratna tentang sahabatnya Anggi yang sekarang lagi ngalamin pengalaman kurang enak ya. Seperti biasa, gue cuma pengen bilang, ya kita gak berhak ngejudge orang berdasarkan cerita yang sampai pada kita. Karena bisa jadi kita gak tahu kejadian seutuhnya kayak gimana. Bisa saja dalam cerita itu banyak hal yang tidak diceritakan, atau mungkin hilang dalam proses bercerita itu sendiri. Jadi gue cuma bisa berharap ya semoga keadaan hubungan antara Anggi dan istri dari teman segengnya itu bisa segera membaik. Sekaligus gue mau bilang terima kasih sama Anggi dan juga Ratna yang sudah berbagi cerita ini. Menurut gue ya hal-hal kayak gini emang perlu banget buat diceritain, karena bisa banget jadi pelajaran buat kita atau semacam pengingat ke depannya, biar kita tuh gak masuk dalam pengalaman yang kurang menyenangkan seperti yang diceritakan tersebut. Oke, kurang lebih demikian untuk cerita hari ini. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Semoga malam ini tidur kalian indah, dan selamat malam.